Pada malam setelah perjamuan makan Ratu Ester, Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Ia berpikir, Mungkin kalau aku membaca, aku akan mengantuk. maka raja memberi perintah kepada bawahannya untuk membawa buku sejarah kerajaan miliknya. Pada waktu raja dibacakan buku sejarah itu, diketemukan catatan tentang nama Mordekai. Dulu Mordekai pernah memberitahukan kepada raja persekongkolan Sida-Sida, karyawan raja, yaitu Bigtan dan Teres. Mereka mau membunuh raja. Berkat pertolongan Mordekai, raja selamat. Itulah alasan nama Mordekai tercatat dalam buku sejarah kerajaan. Raja lalu bertanya kepada pegawainya, Kamu ingat Mordekai, orang Yahudi itu? Ia pernah menolong saya. Lalu dia sudah diberi penghargaan apa ya? Belum, Raja. sahut pegawainya. Oh, harus diberi penghargaan ini. Jasanya besar loh. Sudah menyelamatkan saya dari rencana pembunuhan. Ketika raja sedang berkata, ia melihat ada orang datang di halaman istana. Siapa itu? Haman, Raja. Suruh dia masuk. Ketika Haman datang menghadap raja, raja segera bertanya kepadanya, Kalau ada orang berjasa kepada raja, apa yang harus raja lakukan kepadanya? Haman sangat percaya diri. Ia berpikir bahwa orang yang berjasa kepada raja itu pasti dirinya. Itulah sebabnya ia memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ia inginkan. Oh, orang itu harus diberikan baju kerajaan dan mahkota yang bisa raja pakai. Lalu minta ia duduk di atas kuda kerajaan dan arak dia keliling kota sambil diserukan, "Inilah orang yang dihormati raja." Lalu raja meminta Haman melakukan itu kepada Mordekai. Betapa kecewa hati Haman. Firman Tuhan hari ini, Amsal 16 ayat 13. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan Haman menjadi kejatuhan baginya. Bukan Haman yang menunggang kuda kerajaan dan mengenakan jubah dan mahkota raja, tetapi justru orang yang selama ini ia hina dan rendahkan. Haman berjalan di depan Mordekai sambil berteriak, Inilah orang yang dihormati raja. Inilah orang yang dihormati raja. Padahal pagi itu Haman datang menghadap raja mau menyerahkan tiang gantungan yang sudah ia persiapkan untuk menggantung Mordekai. Tetapi berbeda dengan harapannya. Hari itu ia disuruh raja untuk meninggikan dan menghormati Mordekai. Haman sangat kecewa dan marah. Setelah mengarak keliling Mordekai yang dibencinya itu, Haman pulang ke rumah. Ia menceritakan kejadian itu kepada Zeres istrinya dan semua sahabat yang dekat dengannya. Mereka hanya geleng-geleng kepala. Wah, bila Mordekai yang mau kamu gantung itu dihormati raja, bagaimana mungkin kamu melakukannya? Bisa-bisa kamu nanti yang digantung raja. Ketika Haman sedang berkumpul dengan sahabat dan istrinya itu, datanglah utusan raja menjemput dia untuk pergi menghadiri undangan perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester.